Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wa an'amana bil islam wa an'amana bil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada subuh ini kita masih Allah berikan nikmat iman dan nikmat amal soleh. Dua nikmat yang Allah berikan hanya kepada hamba-hamba pilihannya. Ya, tidak semua diberi. Kalau nikmat sehat, nikmat apalagi harta, itu Allah berikan pada semua. Mau yang sholat, mau yang gak sholat, mau yang muslim ataupun kafir, Allah berikan saja semuanya itu. Jadi Allah sebagai Ar-Rahman yang Maha Pengasih, itu sifat yang Allah tetapkan bagi semua hambanya, siapapun ya, semua makhluknya. Tapi Ar-Rahim, Allah sebagai yang Maha Penyayang, itu sifat khusus yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan ya, termasuk kita semoga insyaallah. Maka pada subuh ini ya, selain kita mensyukuri nikmat sehat, kita juga mensyukuri nikmat kita bisa sholat subuh berjamaah, bisa ikut pengajian subuh ini dan seterusnya ya. Banyak orang yang salah paham ya tentang ibadah ini ya. Banyak orang yang berpikir ya, mengapa saya sudah sering sholat, selain wajib nggak pernah bolong, sholat sunnah juga, tahajud, sholat duha nggak putus, infak rutin, tapi kenapa rezeki masih seret-seret saja misalnya gitu ya. Kenapa persoalan masih membelit saja? Kenapa penyakit belum hilang-hilang juga misalnya? Kenapa Allah belum memberikan rezeki seperti janjinya? Pada saat seperti ini kita kadang lupa bahwa ya sholatnya itulah rezeki yang luar biasa, yang tidak diberikan pada semua orang. Bukan sehatnya, kalau sehat sih nggak sholat pun Allah kasih kok semua orang ya. Kan kita lihat banyak sekitar kita orang nggak sholat juga sehat-sehat aja tuh ya. Tetapi justru sholatnya itulah yang rezeki yang luar biasa. Kadang-kadang kita lupa ini ya. Kita fokusnya hanya pada apa-apa yang kita inginkan. Kita lupa bahwa sesungguhnya masih terjaganya keimanan kita sampai hari ini, masih sanggup kita beramal soleh, dan itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di hari akhir. Itulah yang bernilai ketika tadi saya baca surah Asy-Syu'ara surah ke-26. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan saya ya Allah di hari berbangkit nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaat lagi semua harta dan juga anak keturunan. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tunduk, yang itulah makna Islam sebetulnya. Aslama yuslimu islaman ya, saliman salaman ya, itulah makna Islam itu ya, yang tunduk, patuh sehingga penuh dengan keselamatan, kedamaian dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu ya, jadi kita jangan keliru dalam mendidik anak kita juga, dalam memahamkan diri kita ya. Kadang-kadang kan kita suka memberi nasihat gitu ya. Misalnya anak saya sebentar lagi mau kuliah, dia mau kuliahnya alhamdulillah diterima di luar negeri. Nah, kadang-kadang kita lupa gitu berpesan. Kita kadang-kadang belajar yang rajin ya nak, jangan lupa sholat, betul nggak? Sering gitu. Padahal terbalik, jangan pernah
tinggalin sholat. Jangan lupa juga belajar. Gitu yang benar ya. Jangan dibalik-balik ya. Karena dalam Al-Quran pun begitu nasihat Allah kepada kita ya. Maka kejarlah atau dapatkanlah bagimu darul akhirah ya, negeri akhirat itu nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan nasibmu di dunia, gitu kurang lebih terjemah. Jadi dunia itu yang jangan lupa, bukan sholat yang jangan lupa ya. Jangan lupa sholat, itu salah tuh. Sholat harus selalu dijaga. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa. Itu yang benar ya. Jadi sekali lagi kadang-kadang kita salah paham ya. Kita pikir sholat ini cuma pelengkap aja, sholat ini cuma tambahan aja. Padahal tidak ya. Kalau Allah cabut nikmat itu dari kita, nah ya kadang-kadang kita ini baru merasakan nikmat itu setelah Allah tahan nikmat itu dari kita ya. Sehat ini kadang kita anggap remeh sampai kemudian kita dapat sakit, nah baru tuh terasa sehat itu ya. Sekedar napas yang lancar aja yang kita sering abaikan karena tiap hari kita lakukan dan kita tapi begitu nanti ada penyakit yang menyebabkan napas kita susah gitu ya, nah baru tuh ya terasa bahwa napas yang lega ini, yang normal ini, yang tiap hari kita di subuh yang kita jalan kaki seperti ini, itulah nikmat yang luar biasa ya. Kadang-kadang kita lupa itu. Allah ingetin kita dengan ditahan tuh nikmatnya. Bayangkan nikmat sholat ini. Masih ingat kemarin Covid itu? Ketika masjid dikunci ya, dan kita begitu sedihnya karena nggak bisa sholat. Maka jangan diabaikan sholat berjamaah di masjid ini sebagai satu kenikmatan. Nanti kalau udah Allah tahan gimana ya? Baru kita ngerasain itulah sebetulnya nikmat yang kita rindu, yang kita kehendaki. Maka Bapak Ibu sekalian bersyukur. Nih ibu-ibunya agak dikit ya, sedikit ya. Lagi jalan-jalan. Oh ya. Biasanya ibunya rame soalnya. Baik ya. Jadi mudah-mudahan ya subuh ini dimanapun kita berada, Allah senantiasa melindungi dan memberikan kita petunjuk dan menjaga kita supaya tidak keluar dari jalan yang Dia kehendaki. Tiap hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita mohon pada Allah selalu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa yang kita pikirkan orang-orang yang diberi nikmat itu? Ketika Allah menyebut nikmat, apa yang dibayangkan kita? Sehat, harta. Apa coba ya? Bukan, ternyata Allah menjelaskan siapa orang-orang yang diberi nikmat itu. Dalam surah An-Nisa disebut orang-orang yang diberi nikmat itu adalah minan nabiyyin. Yang pertama golongan para nabi. Kita bukan nabi ya. Nabi dan Rasul sudah selesai. Ketika Rasulullah diutus, beliaulah nabi Rasul terakhir. Tidak ada lagi kenabian. Kalau di RW 20 ini ada yang ngaku nabi, kita wajib menolaknya itu ya, karena udah nggak ada lagi. Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang melakukan amal soleh. Nah ini yang tiga ini yang kita masih bisa punya kesempatan. Para jamaah sekalian, jadi sekali lagi Rasulullah SAW datang ya, dan sebagaimana tugas para nabi dan rasul sebelumnya, tugas utamanya itu adalah mengingatkan manusia, mengenalkan manusia pada hakikat kebenaran yang paling sejati, yaitu apa? Bahwa ada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, ini semua para nabi rasul diperintahkan untuk itu ya. Jangan kemudian kita salah paham, karena kita ini memahami sesuatu lebih banyak dari penglihatan dan pendengaran kita. Karena Allah tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar ya, dengan telinga kita ini, dengan mata kita ini ya, maka kemudian kita cenderung untuk menganggapnya tidak ada. Datang para nabi rasul itu diutus untuk mengingatkan kita ya.
Semua nabi rasul itu diutus sebagaimana dalam surah An-Nahl surah 16 ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah kami bangkitkan di setiap umat itu para nabi dan rasul, rasulan, para rasul-rasul. Tugasnya ada dua, ani'budullah wajtanibut tagut, agar kalian semua itu mengabdi pada Allah dan menjauhkan dari tagut. Ani'budullah, ibadah itu adalah kerja atau amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebelum Rasul itu mengajak kita untuk hanya mengabdi kepada Allah, mereka semua mengenalkan Allah pada kita. Siapa Allah yang sebenarnya itu? Bukan hal-hal yang kita anggap sebagai Tuhan, padahal itu bukan, ya, bukan Tuhan. Sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, itu dulu lahir dari keluarga pendeta, ya. Para bapaknya itu adalah yang membuat berhala, ya, yang membuat patung-patung yang disembah itu. Jadi kelompok tinggi pendeta. Kalau di Hindu mungkin Brahmana gitu ya, kelompok yang tinggi kastanya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan akal dan pikirannya, walaupun dibesarkan di keluarga seperti itu, beliau tahu bahwa berhala yang dibuat oleh bapaknya itu bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Ya, tadi surah Asy-Syu'ara yang saya baca tadi ayat 69 mulainya, ya. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Ceritakan pada mereka ya Muhammad kisah tentang Nabi Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika dia berkata pada bapaknya dan pada kaumnya, apa yang kalian sembah ini, apa yang kalian abdi ini sebetulnya? Qalu, kaumnya menjawab, na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala, asnaman, kami menyembah berhala. Wa nadhallu laha akifin, dan kami tekun. Akifin itu i'tikaf. I'tikaf itu gimana coba? Kemarin masih ingat kan Ramadan? Ada itikaf 10 hari terakhir, itu semakin tekun kita di 10 hari. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi Ibrahim. Wa nadhallu laha akifin, dan kami tekun beribadah kepada berhala-berhala ini. Lalu Nabi Ibrahim kemudian bertanya lagi, qala hal yasma'unakum idz tad'un. Emangnya berhala ini bisa dengar kalau kalian minta sesuatu pada dia? Au yanfa'unakum au yadhurrun, atau dia bisa memberi manfaat atau bisa memberi mudarat bagi kalian. Anehnya kaumnya ini menjawab, ya, di ayat ini dilanjutkan. Qalu, mereka menjawab, bal, yang enggak bisa sih katanya. Lalu kenapa kalian lakukan? Wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami dapati dari dulu begini tradisi nenek moyang kami. Itu jawabannya kaum Nabi Ibrahim. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa berhala yang disembah itu, definisi berhala itu ya dalam ayat ini disebutkan pertama itu benda mati. Taunya dari mana? Hal yasma'unakum idz tad'un. Apa dia bisa dengar kalau kalian minta? Artinya namanya benda mati, patung gitu dibuat walaupun wajahnya, ini Pak Yusuf nggak ada ya? Pak Zainuddin deh. Wajahnya ganteng ya Pak Zainuddin gitu ya. Ada kupingnya, ada matanya. Ya walaupun ada kupingnya tapi nggak bisa dengar. Hal yasma'unakum idz tad'un. Emang patung ini bisa dengar kalau ente minta sesuatu pada dia? Au yanfa'unakum au yadhurrun, atau bisa kasih manfaat atau bisa memberi mudarat. Jadi berhala itu definisinya benda mati, nggak bisa ngasih manfaat, nggak juga memberi mudarat, tapi diyakini begitu, diyakini bisa mendengar, diyakini bisa memberi manfaat, diyakini. Kalau di zaman dulu berhala itu bentuknya besar-besar, patung-patung sesembahan. Saya mau tanya dulu nih Pak Zainuddin, hari ini ada berhala nggak kira-kira masih? Di Indonesia apa? Ya di Indonesia deh, dia 20 lah kalau perlu.
Di RW 20 masih ada nggak berhala nih? Ada. Kayak gimana Pak? Ya mungkin orang percaya selain Allah. Maksudnya gimana Pak? Contohnya apa berhala zaman sekarang nih di RW 20 nih? Ya, sekarang orang banyak juga yang anggap karena yang sholat tapi dia percaya ke yang lain. Apaan Pak? Yang berhala nih yang saya maksud nih. Ada nggak? Ada. Kayak gimana Pak? Nyembah patung. Nyembah patung? Ada di RW 20 nih masih? Iya. Misalkan dia agamanya lain. Oh agamanya lain. Kalau orang Islam kira-kira ada kan nih? Yang masih berhala-berhala begini. Kalau percaya sama Kristus itu gimana? Nah, kalau percaya sama Kristus itu yang saya maksud Pak ya. Zaman dulu berhala itu bentuknya patung-patung gede-gede gitu. Bahkan di zaman Rasulullah dulu di Ka'bah. Ka'bah ini kan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Dulu yang awal membangunnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Lalu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah fondasinya tersisa, bangunannya hancur oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dibangun kembali. Lalu kemudian itu dijadikan pusat ibadah orang-orang yang memegang prinsip tauhid, ibadah yang anti berhala. Masjid pertama, rumah ibadah pertama yang dibangun itu adalah Ka'bah ini. 3.500 tahun setelah Nabi Ibrahim, di masa Nabi kita Nabi Muhammad SAW, berhala justru menjadi pusat berhala. Ka'bah justru menjadi pusat berhala. Ka'bah jadi pusat berhala. Di dalam dan di sekitar Ka'bah itu terdapat lebih dari 360 berhala. Berhala yang paling besar itu namanya Hubal ya. Berhala ini macam-macam ya. Kalau mau minta rezeki ke yang ini, kalau mau minta jodoh yang lain lagi. Pak Sam ini jodoh aja. Kalau mau minta punya anak, berhalanya beda lagi. Jadi tiap hajat beda berhala. Begitu zaman Nabi kita dulu di Ka'bah itu. Nah kalau dulu berhala ini bentuknya patung-patung, zaman sekarang berhala itu menciut. Bentuknya bisa ya kecil, nggak harus gede-gede patung ya. Tadi Pak Zainuddin bilang keris. Nah itu juga tuh banyak orang Indonesia yang keris itu apa? Benda hidup, benda mati. Benda mati. Bisa dengar nggak kalau kita ngomong ke dia? Ya keris. Pengen punya anak gitu. Bilangnya apa? Bukan keris ya? Oh, kiai. Nah, dipanggilnya kiai. Saya kadang-kadang jadi nggak mau ya dipanggil kiai itu kan. Di apa namanya? Keraton Solo apa Jogja ya yang ada Kiai Slamet itu? Tahu Kiai Slamet, Pak? Solo ya? Tahu Kiai Slamet? Iya Pak, kebo bule. Jadi kerbau pun dipanggil kiai. Jadi jangan senang dulu Pak Sam boleh dipanggil kiai. Keris pun dipanggil kiai ada, tombak pun dipanggil kiai. Jadi kalau malam satu suro tuh diarak itu kiai-kiainya keluar semua dari keraton ya. Kiai. Kerisnya dipanggil Kiai Sam misalnya. Itu dimintai tolong besok anak saya mau ujian. Apa urusannya coba ya? Apa dia bisa dengar? Apa iya keris ini bisa memberi manfaat anak kita yang mau ujian sekolah misalnya? Enggak. Apa iya keris ini bisa memberi mudarat? Kenapa? Oh ini kalau malam Jumat Kliwon itu harus dimandiin ya. Kalau enggak nanti bisa ciloko, bisa ada mudarat. Jadi gini, saya pernah di apa itu namanya Kalimantan Barat sana, Singkawang dan lain-lain itu ya, di wilayah-wilayah sana itu saya pernah pas lagi bukan Dayak Pak, pas Cina ya, pas lagi Imlek ya. Jadi pas Imlek itu luar biasa Pak ya. Mereka ya, masih Pak. Ada apa namanya naga yang mereka
buat ya. Tahun 2001 kalau saya nggak salah itu saya tanya itu ya, itu berapa biayanya bikin naga? Naganya besar dan diarak oleh 100 orang kali ya untuk meliuk-liuk di waktu Imlek itu. Itu sekitar 200 juta. Tahun 2001 harganya 200 juta bikin naga itu. Dan naga itu datang ke tiap RW, tiap rumah itu minta dicium naga itu supaya sepanjang tahun bisa makmur sentosa, gitulah kurang lebih ya. Wah, supaya rezeki lancar, supaya, dan itu tuh mereka sambut luar biasa. Naganya itu meliuk-liuk. Nah, puncaknya itu kan Cap Go itu 15, Cap Gomeh itu perayaan puncak mereka ketika kan mereka menyembah Dewi Bulan ya. Jadi tanggal 15 itu mereka pakai kalender Komariah juga, kalender bulan juga mereka tuh kayak kita juga ya. Jadi tanggal 15 bulan pertama itu puncaknya Cap Gomeh itu paling meriah. Nah, itulah naga itu keliling-keliling. Setelah itu, nah ini yang lucu nih, naganya itu disimpan di lapangan. Disimpan di lapangan sampai akhir bulan. Di akhir bulan, naga itu harus dibakar. Saya kan tanya, kenapa dibakar? Kenapa nggak disimpan aja buat tahun depan gitu ya? Mahal-mahal 200 juta. Apa jawabannya? Kalau nggak dibakar, kita nih semua bisa kena bala. Wah, bisa terjadi musibah. Itulah yang disebut dengan hal yanfa'unakum aw yadurrun. Emang bener ini bisa ngasih manfaat dan bisa memberi mudarat. Lalu apa jawabannya kaum Nabi Ibrahim saat itu? Qalu bal, ya nggak bisa sih. Nah, mereka tahu bahwa itu tidak bisa memberi manfaat. Qalu bal, ya nggak bisa. Ya kalau nggak bisa ngapain bikin-bikin begini? Kalau nggak tahu nggak bisa, ngapain kalian itu doa-doa di berhala ini? Keriskah, apakah? Atau sekarang mungkin ada berhala yang lebih kecil lagi, Pak Zainuddin? Ya, kadang-kadang dibawa ke masjid. Kalau keris kan jarang, saya nggak lihat ada yang bawa keris ke masjid ya. Ini dibawa ke masjid berhalanya. Apa itu? Ah, ya, taruh di sini dan kemudian. Wah, itu ini Ustadz, sejak saya pakai cincin ini, alhamdulillah nggak pernah sakit. Wah, ya. Kalau ikut pilkada menang terus Ustadz. Wah, lihat itu ya. Apa hubungannya? Coba. Ya. Saya termasuk penggemar batu cincin, tapi saya nggak percaya. Hanya hiasan aja. Iya, kalau boleh nggak pakai cincin? Ya boleh. Nabi juga punya cincin ya. Tapi cincin Nabi itu buat stempel, bukan buat perhiasan. Tapi boleh nggak? Ya boleh. Yang nggak boleh itu menjadikan cincin sebagai berhala. Kalau sudah sampai ke situ, nah itu jadi persoalan. Bukan hanya cincin, apapun. Kadang-kadang selembar kertas ditulis-tulis, dilipet, taruh di dompet, ditaruh di toko di atas ini supaya tokonya laku. Bahkan saya pernah lihat di Tanah Abang itu, di laci tokonya di pasar Tanah Abang itu, tukang pakaian ya, itu di lacinya itu ada selembar kain. Kain apa ini saya tanya? Ini kain kiswah Ka'bah yang dia gunting, coba. Kiswahnya Ka'bah itu, penutup Ka'bah itu. Sama dia nih. Dulu waktu saya masih kecil, segede-gede gini, ini saya dulu nanya sama bapak saya, karena dulu saya lihat gambar-gambar Ka'bah itu zaman dulu ya, itu kan kayak ada tali ditarik, kain Ka'bah itu ditarik ke atas ya. Kalau sekarang digulung, kalau dulu ditarik pakai tali ke atas, jadi putih gitu. Kain Ka'bah itu kan hitam, jadi tarik baliknya itu putih. Ini kenapa Ka'bah ini kainnya ditarik? Masih tahun 82 kali ya. Bapak saya ketawa, dia bilang orang Indonesia banyak bawa gunting. Digunting ya, dibawa pulang, ditaruh di laci tokonya di Tanah Abang. Lalu dia bilang, semoga toko saya ramai dikunjungi orang seperti Ka'bah itu ramai dikunjungi orang. Ada lagi yang bawa pulang
batu jumroh. Nah, batu jamarat tuh dicuci dibawa pulang. Itu benar nggak Sa? Katanya itu harus dikembalikan lagi tuh orangnya sampai sakit hati. Betul nggak? Tadi kan sudah bilang, apa iya ini bisa memberi manfaat? Tokonya jadi rame? Enggak. Apa iya ini bisa memberi mudorot? Orangnya bisa sakit? Enggak ada hubungannya. Tetapi diyakini begitu. Fanazallu laha akifin. Kami tekun meminta padanya, kami tekun memeliharanya, kami tekun mandiin keris ini atau cincin ini atau apapun itu, benda mati yang nggak ada manfaat, nggak ada mudorotnya. Masih ingat nggak ponari dulu? Yang celup-celup itu sampai tangannya sendiri sakit. Tahu nggak Bu? Setiap hari 7.000 orang yang ngantri. 7.000 orang yang ngantri. Coba. Datanglah Islam ini untuk membebaskan kita dari pemikiran-pemikiran begitu. Bahkan inilah tema sentral yang dibawa oleh para nabi dan rasul dari dulu. Baik Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba bayangin ya, orang yang kena berhala begini emang. Nabi Ibrahim itu sampai berdoa ya. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan. Ingatlah ketika Ibrahim itu berdoa berkata, Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan damai. Maksudnya Mekah itu. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari urusan menyembah berhala ini. Ya, bukan hanya buat dirinya, buat anak keturunannya. Nah, jangan-jangan kita udah meninggal, anak cucu kita kena juga tuh ya. Ponari jilid 2 misalnya ya, meyakini hal-hal begitu, mau ujian yang dicari keris, bukannya belajar gitu ya, tapi dia nyari yang begituan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kemudian Nabi Ibrahim misalnya di ayat Asy-Syu'ara tadi datang untuk menyadarkan. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim itu diambil kampak, dihancurin itu berhala-berhala itu, kampak semua dibikin rusak, disisain satu yang paling gede, satu lagi gini berhalanya, ditaruh kampak gitu di tangannya, seolah-olah dialah yang. Pagi-paginya heboh RW 20 ini. Wah, ada apa ini? Berhala kita hancur semua. Wah, rame orang. Dan langsung orang semua menuduh Nabi Ibrahim. Ini pasti Ibrahim ini kerjanya. Panggil dia, diseret dan dibawa. Dan kemudian Nabi Ibrahim tanya, apa buktinya kalian? Allah, selama ini kan yang suka menghina berhala kami ini kan kamu. Kamu yang gak suka berhala-berhala kami ini. Tapi mana buktinya? Tuh lihat tuh buktinya ada di berhala paling gede no. Dia megang kampak, kata Ibrahim. Nabi kita langsung, itu loh. Nabi Ibrahim yang megang kampak dia loh. Apa jawaban kaumnya itu? Ya nggak mungkin lah, masa dia kan patung. Apa kata Nabi Ibrahim? Nah, tuh tahu. Kalau emang dia nggak bisa, ngapain kalian sembah? Ngelindungin dirinya aja nggak bisa, apalagi ngelindungin kalian. Sesaat mereka semua kemudian kaget dan tersadar. Iya juga ya, kurang lebih begitu. Memegang adat dan tradisi ini menyebabkan mereka mengabaikan kebenaran yang sudah nyata itu. Makanya jawabannya kaumnya Nabi Ibrahim itu qalu bal. Mereka bilang ya nggak bisa sih. Tahu kenapa kalian dapat? Wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami dapati inilah tradisi nenek moyang kami. Masa nenek moyang kami salah? Kurang lebih begitu ya. Masa bapak saya, kakek saya, buyut saya, nenek moyang kami ini salah semua dengan menyembah berhala begini? Bapak Ibu sekalian, kita sekarang alhamdulillah sudah di tangan kita Al-Qur'an. Di rumah kita ada Al-Qur'an. Kita baca dan kita
Cuma hati-hati ya. Datangnya para nabi rasul ini membersihkan kita ini dari kotoran-kotoran yang mungkin menempel, berhala-berhala yang jangan-jangan ada di rumah kita, jangan-jangan ada di jari-jari kita, jangan-jangan masih kemudian kita yakini, dan bentuknya bisa apa saja. Dulu tetangga saya depan rumah saya persis di Karet Tengsin sana di Jakarta sana, depan rumah saya persis tuh orang Cina. Dan anaknya akrab sama saya seumuran ya. Waktu masih kecil-kecil SD kayak begini, saya sering main ke rumahnya. Lalu saya tanya, itu di atas depan pintunya dia, tahu pernah lihat rumah orang Cina nggak? Di atas pintunya itu ada apa? Bukan tulisan, ada apa? Kaca. Nah, ada kacanya tuh. Lalu saya tanya, tuh kenapa ada kaca di atas pintu rumah tuh ya? Tahu jawabannya apa? Buat ngusir setan katanya. Hah, kok bisa kaca buat ngusir setan? Saya tanya gitu ya. Nah, dia bilang gini, setan kan wajahnya serem. Jadi kalau mau masuk rumah saya ngelihat kaca, dia takut dengan wajahnya sendiri lalu dia gimana Pak Sam ya? Saya ketawa itu ya. Dulu masih kecil saya ketawa. Masa setannya begitu sih ya? Saya bilang, emang setannya nggak bisa lewat jendela? Saya bilang. Jadi mereka meyakini apa kaca itu berhala itu yang diyakini bisa memiliki manfaat kayak begitu. Apa iya bisa? Nah sekarang saya kadang-kadang kaget ya, mudah-mudahan sih di RW 20 ini nggak ada ya. Ada rumah-rumah orang Islam di atas pintunya itu ada juga bukan kaca, tapi nah Pak Sam tahu nih ada stiker kecil segini. Ayat kursi. Pernah lihat tuh? Tempel di atas pintu. Buat apa saya tanya coba? Buat apa? Ini kan ayat kursi. Ayat kursi ente baca. Bukan ditaruh di buat ngusir setan. Setannya suruh baca ayat kursi gitu. Kalau setannya rabun gimana? Harus pakai kacamata kecil-kecil gitu tulisannya ya. Jadi kadang-kadang kita tanpa sadar bahkan menjadikan Al-Quran itu sebagai berhala. Saya ulang lagi, kadang-kadang Al-Quran pun kita jadikan berhala. Dan itu tetap sama saja ya. Walau Al-Quran sekalipun dijadikan berhala ya. Para jamaah sekalian, hal yasma'unakum izdadun aw yanfa'unakum aw yadhurun. Qalu bal. Mereka jawab enggak bisa. Wajadana aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka dapati begitulah tradisi nenek moyang kami. Jadi tidak semua tradisi itu buruk ya. Pak Sam ini orang Sunda Pak ya? Sunda. Asik. Abah Aos ya alhamdulillah. Kenapa Abah Aos kenapa? Ya, saya tidak menilai orangnya Pak, tapi saya menilai perbuatannya saja ya. Mau dilakukan oleh Abah siapa kek, Abah Sam kek ya, Abah siapalah. Kalau perbuatannya salah, saya bilang salah ya. Bukan orangnya mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar gitu ya, dan kita tidak benci orangnya, tapi perbuatannya yang harus kita lihat ini benar atau salah gitu. Jadi saya tanya Pak Sam nih, Pak Sam, apakah ada kira-kira tradisi Sunda itu yang melanggar syariat Islam? Ini Pak Sam ini Sunda murtad ini. Ada nggak kira-kira mana orang Sunda? Ada nggak tradisi Sunda yang melanggar syariat Islam? Ada. Ya saya nggak tahu apa. Sekarang yang orang Jawa mana orang Jawa? Ada nggak tradisi Jawa yang melanggar syariat Islam? Ada nggak kira-kira? Ada. Saya tidak anti tradisi, mau Sunda, mau Jawa, mau Arab sekalipun. Tradisi Arab yang melanggar syariat itu juga banyak. Sehingga kemudian semua tradisi itu harus kita filter dengan syariat Islam. Kita ini Islam dulu, baru Sunda. Islam dulu, baru Jawa. Islam dulu, baru Arab. Islam dulu baru Indonesia. Setuju nggak? Islam dulu ya.
Apa dengan itu kita nggak nasionalis? Oh, nasionalis banget ya. Tetapi Islam dulu, karena Islam itu jadi filter kita. Kita telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Itu jadi filter kita, jadi pegangan kita. Apapun yang bertentangan dengan dua kalimat ini harus ditolak. Walaupun itu tradisi nenek moyang kita sendiri. Tapi tradisi yang baik, tradisi yang benar, tradisi yang tidak melanggar syariat Islam, silakan. Ya. Sunan Kalijaga dulu, Sunan Kalijogo itu tampil berbeda dari wali-wali yang lain. Kalau yang lain pakai sorban, pakai gamis, beliau enggak, pakai belangkon. Pakai baju Jawa, itu apa namanya baju Jawa tuh? Ya, yang itulah pokoknya, saya nggak tahu namanya. Pakai baju Jawa, ya. Jadi nggak pakai. Kenapa? Beliau ingin menunjukkan bahwa pakai sorban itu Islami, pakai belangkon pun Islami. Pakai peci kopiah, emang Nabi pernah pakai kopiah gini? Nggak pernah kan? Tapi ini pun Islami. Pakai sarung Islami, celana panjang juga Islami. Selama menutup aurat, tidak bersama dengan pakaian perempuan dan lain-lain, itu diterima saja. Jadi Islam itu tidak harus budaya Arab, tidak harus budaya Jawa. Islam menerima semua asal tidak bertentangan dengan syariat. Itu Islam. Ya, jadi sekali lagi kita perlu untuk berpikir ulang lagi nih, sebagaimana disinggung dalam surah Asy-Syu'ara itu. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Langsung aja nanya tadi ya. Tentang benda-benda kekuatan itu, Pak. Kita kan karena kita kan sekarang gara-gara tidak percaya Kris punya kekuatan dan sebagainya. Padahal kalau Ya. kita lihat polonium, uranium itu kalau kita pegang gitu, dia kan berbahaya juga. Dia punya kekuatan. Oke. Itu karena kita tahu bahwa dengan teknologinya sekarang, Ya. kita tahu bahwa itu memang ada kekuatannya dari polonium atau uranium yang bisa dinuklir itu, Pak. Ya. Dan kalau yang Kris kan kita nggak punya teknologi untuk mengetahui ini ada kekuatannya enggak. Itu bukannya cuma sebatas tidak mengetahui ilmunya tentang itu kan. Baik. Baik. Jadi pertanyaannya? Jadi ini Pak, pertanyaannya kalau apakah kita harus percaya polonium dan uranium itu punya kekuatan? Ya. Sehingga kalau tidak percaya dengan itu, kalau kita percaya dengan itu, Apakah itu syirik? Good. Itu pertanyaan yang bagus. Saya ingin Bapak coba buka Al-Quran nggak? Surah Al-Baqarah ayat 160. Ada yang buka pegang Quran nggak? Baca dulu ya. Jadi begini, saya sebutkan saja. Harusnya pegang Quran nih. Jadi kalau saya keliru jadi bisa dikoreksi. Al-Baqarah 160 apa 70 ya? Jadi agak lupa saya ini. Coba cek Quran ya. 170 mungkin ya. 170. Jadi wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Kalau dikatakan pada mereka berimanlah pada apa yang diturunkan oleh Allah. 100 berapa, Pak? 170 ya? 170. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Kalau dikatakan pada mereka berimanlah pada apa yang diturunkan pada Allah. Qalu, mereka berkata wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. 170 ya. Ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah pada apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami cukup mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Lalu dipertanyakan lagi di ayat ini. Gimana lanjutannya, Pak? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ma anzalallah qalu nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau aba'uhum la ya alaihi aba'ana. Terus la ya
syai'an yahtadun. Oke. Ini dilanjutkan dengan jawaban begini, Pak. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Yaqilun ya, betul? Ya. Wa la yahtadun. Apakah kalian masih mau mengikuti tradisi nenek moyang kalian itu walaupun nenek moyang kalian itu menetapkan tradisi itu la yaqiluna syai'an, tanpa menggunakan akal sedikit pun. Wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk dari Tuhannya. Sumber kebenaran dalam Islam itu, Pak, ada dua. Yang pertama, fakta ilmiah. Itulah yang disebut la yaqilun tadi, berdasarkan fakta ilmiah. Yang kedua, kalau kita tidak ngerti dan tidak tahu sama sekali fakta ilmiahnya, maka harus berdasarkan petunjuk dari Allah, karena ini termasuk hal yang gaib, ya. Nah, karena itu ya, kita menyebut sesuatu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu harus ada basis ilmiahnya. Kalau saya sebut misalnya teh ini beracun, harus saya buktikan benar nggak ada racunnya, jangan diminum karena teh ini bisa menyebabkan kematian. Kita harus buktikan benar nggak ada racunnya. Kalau saya bilang rokok itu beracun, isinya 3000 macam racun, itu sudah dibuktikan. Tidak ada satupun gizinya di sebatang rokok itu. Rokok lagi, nggak apa-apa ya. Itu nggak ada. Jadi rokok itu bahkan di kotaknya disebut merokok membunuhmu gitu ya. Itu berdasarkan ilmu pengetahuan, fakta ilmiah. Sehingga kalau kita menjauhi itu bukan karena syirik, tapi karena memang ada pengetahuannya di situ. Kalau kita nggak tahu tentang sesuatu, misalnya hal yang tidak bisa kita capai dengan pengetahuan kita, misalnya apa yang terjadi setelah seorang meninggal, nggak ada yang tahu, Pak. Ilmuwan sampai hari ini juga nggak bisa mengungkap apa yang terjadi setelah kita meninggal. Itu harus melalui petunjuk. Hal-hal yang sifatnya begitu harus berdasarkan petunjuk. Ibadah yang kita lakukan, tata caranya itu kadang nggak masuk akal. Kalau saya tanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Apa jawaban kita? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kita nggak tahu. Ini berdasarkan petunjuk dari Allah melalui Rasulnya. Kenapa tawaf di Ka'bah itu 7 kali? Kenapa kita harus memulainya dari Hajar Aswad? Apakah Hajar Aswad ini sesuatu yang no. Hajar Aswad pun batu. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu waktu mau tawaf di Ka'bah itu, kalau orang kita kan beda ya. Kalau haji atau umroh itu berebutan mau ke cium Hajar Aswad. Kalau perlu bayar orang supaya bisa cium Hajar Aswad. Saban pulang dari Mekah itu habis umroh atau haji, ini juga kadang-kadang ya, tetangga-tetangganya itu bisa cium Hajar Aswad nggak katanya. Nah, padahal nggak penting itu ya. Mau cium, mau nyentuh, mau isyarat dari jauh, pahalanya sama. Ya, nggak perlu harus kayak. Tetapi Umar bin Khattab waktu mau cium Hajar Aswad, beliau bilang begini, Hajar Aswad, batu hitam. Saya tuh tahu engkau itu cuma batu, tidak ada manfaat, tidak ada mudaratnya sama sekali. Kalau saya tidak melihat Rasulullah melakukannya, nggak sudi aku menciummu. Tapi dicium juga, karena melihat Rasulullah melakukan. Dalam soal ibadah kita tidak pertanyakan. Ali bin Abi Thalib waktu ikut perang bersama Rasulullah pernah berwudu sambil tidak melepas sepatu perangnya, tidak melepas sorbannya. Beliau berwudu, sepatunya itu yang diusap bagian punggung kakinya ini. Ali bin Abi Thalib bilang, kalaulah ibadah itu berdasarkan akal pikiran, harusnya kan yang diusap bawahnya yang kotor, dibersihin. Tapi Nabi mengusap bagian punggung kakinya itu. Ya. Nah, karena ini ibadah harus berdasarkan petunjuk, bukan berdasarkan akal, bukan berdasarkan perasaan. Tapi selain ibadah mahdhah, kita harus menggunakan akal. Kalau kita bilang ini bermanfaat, kita harus yakin bahwa ini betul ada ilmunya, pengetahuannya, bahwa ini ada manfaat. Begitu juga dalam menghindari
benda-benda radioaktif tadi, uranium, selenium dan lain-lain tadi. Kalau itu berdasarkan ilmu pengetahuan, maka kita melakukannya bukan karena syirik. Sumber pengetahuan dalam Islam itu ada dua sumber kebenaran itu tadi saya bilang dalam Al-Baqarah 170. Kalau mau mengikuti tradisi, pastikan ini tradisi ini ada manfaatnya nggak? Betul nggak berdasarkan ilmu pengetahuan begitu? Kalau betul, ya terusin. Allah Islam nggak pernah melarang. Ya, jadi sekali lagi, ya saya menjawab pertanyaan tadi. Kalau itu memang berbahaya secara ilmu pengetahuan dan kita menghindarinya, itu bukan syirik. Paham kira-kira ya? Yang saya pertanyakan kan yang nggak ada pengetahuannya, nggak menggunakan akal, nggak berbasis ilmu pengetahuan, tidak juga berdasarkan wahyu. Lalu berdasarkan apa dia lakukan itu? Paham ya? Apa hubungannya keris sama pilkada? Apakah walaupun itu keris dari bahan tertentu gitu ya, dari bahan radioaktif kayak uranium itu, terus itu ada hubungan sama pilkada? Nggak ada. Ya maka kemudian itu yang harus kita tolak. Islam itu berdasarkan akal sehat kalau bahasa sekarang ya. Kalau nggak berdasarkan itu, harus berdasarkan petunjuk, wahyu. Kalau nggak ada wahyu juga, nggak boleh diikutin. Jawab nggak kira-kira? Ada pertanyaan lagi? Jadi Pak, tentang itu Pak, kalau pola seperti itu kan zaman dulu itu pun Fir'aun itu membunuh anak-anak kecil itu pada zaman Musa itu kan faktornya juga tidak jelas juga Pak. Apa istilahnya dari para istilahnya itu dukun-dukunnya kemudian atau dari itunya juga dari mimpi juga gitu. Iya. Itu ternyata Pak benar juga gitu Pak. Maksudnya benar? Akhirnya ada Musa juga yang dikhawatirkan itu Pak. Ya. Terus kalau misalnya kemudian dia khawatir ada yang mengancam ada seorang presiden gitu misalnya ya, khawatir ada orang Sunda yang bakal menggantikan dia, terus disuruh bunuh semua orang Sunda gitu, boleh gitu? Yang nggak boleh itu kan zolimnya itu perkara bahwa ada yang kemudian bisa kasih tahu bahwa dia bakal dijatuhkan oleh orang Sunda misalnya gitu, ya itu bukan perkara yang apakah ini kemudian berarti dia mengetahui sesuatu yang gaib gitu maksudnya. Nah, kalau itu bacanya surah Al-Jin surah 72 ya. Kita mau tahu jin itu apa? Kan itu dari dukun-dukunnya kan. Fir'aun itu piara dukun banyak gitu. Dukunnya bilang nanti ada yang bangkit nih dari Bani Israel, dia yang akan menjatuhkan engkau, gitu kan? Nah, kemudian saking dia takutnya disuruhlah keluar kepres, keputusan presiden untuk membunuh semua bayi Bani Israel. Nah, apakah dia mengetahui yang gaib gitu ya? Nah, dalam surah Al-Jin itu disebutkan wa anna kunna naq'udu minha lis-sam'i faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasadan. Jin inilah dulu partner-partnernya para dukun itu. Lalu jin itu bilang, dulu kami punya tempat nongkrong di langit. Coba baca surah Al-Jin 72 itu ya. Dulu kami punya tempat nongkrong di langit buat mencuri berita dari langit, lis-sam'i untuk mendengar. Faman yastam'il an, siapa yang berusaha mendengarnya sekarang, yajid lahu shihaban rasadan, dia akan diburu oleh panah api yang membakar. Artinya apa? Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyadan. Makanya sekarang kami nggak tahu lagi apakah yang dikehendaki buat orang di bumi itu adalah kehancuran atau Tuhannya ingin supaya mereka mendapat keselamatan. Nah, ayat ini menyingkap Pak, bahwa dulu itu kapan? Sebelum Quran turun. Nanti saya jelaskan. Sebelum Quran turun, itu jin dan dukun ini sering berkolaborasi. Yang mencuri berita dari langit itu jin-jin ini dikabarkan pada dukun. Dan ini saya sebut ada hadisnya dari Rasulullah yang menyebut jin-jin itu dulu memang kalau Pak Syam ini ajalnya sudah turun 40 hari sebelum meninggal, itu perintah sudah turun pada malaikat maut. Nah, perintah ini yang sering dicuri dengar oleh jin. Lalu sebelum semasa 40 hari itu dikabarkan oleh jin ini pada dukun. Cuma kata Rasulullah SAW, jin ini tukang bohong. Satu kebenaran yang dia curi dari langit,
dia tambah 9. Akhirnya yang dibisikin ke dukun itu ada 10. Bukan cuma Pak Sam, Pak Zainuddin, Pak ini ditambah-tambahin ya. Ada 9 lagi yang bohong. 1 yang benar, 9 yang bohong. Lalu dukun ini dengar, dia kabarin pada orang yang percaya pada dukun itu dengan 100. Jadi tambah 90 lagi. Ketika akhirnya benar Pak Sam meninggal, betul dukun itu. Wah, padahal 99-nya salah. Tapi yang disebut hanya yang 7.000 yang ngantri ponari itu mungkin ada 1 yang sembuh. Tapi yang 6.999 nggak ada yang sembuh, nggak disebut. Yang disebut yang sembuh 1 doang. Kurang lebih kayak begitu. Nah, tapi itu dulu sebelum Quran turun. Begitu Quran turun, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Sejak itulah nggak bisa lagi jin-jin itu mendengar berita dari langit. Sampai hari ini. Maka mereka tidak tahu. Kalau sekarang ada dukun yang sok tahu, dukunnya bohong, dibohongin pula oleh jin-jin itu. Kenapa? Quran yang menyebut begitu. Paham gak kira-kira Pak? Maka wajar aja kalau di zaman Nabi Musa dulu, Firaun itu mungkin mendengar dari ini bahwa bakal ada. Sekarang nggak bisa lagi. Jadi Pak Sam nggak usah nanya-nanya dukun. Udah pasti ngaco. Oke? Nah, terakhir ya, udah jam 6 lewat sedikit nih. Sekarang ini kan kita zaman teknologi. Yes, betul. Di mana ada yang indigo. Indigo itu peramal, wah gini. Tapi dihubungkan dengan ramalan yang benar. Nah, kebanyakan orang-orang kita bisa percaya itu. Ya. Itu menurut Ustaz gimana? Oke, saya ini orang elektro Pak, jadi background saya sainsnya kuat. Saya ingin katakan itu dulu supaya kita paham ya bahwa dalam dunia sains ada yang namanya sains, ada yang namanya pseudosains. Pseudosains ini bukan sains tapi seolah-olah dianggapnya kayak sains. Saya ambil contoh, misalnya astrologi tadi ya. Kalau Islam kan kenalnya astronomi, kalau mereka astrologi, ramalan bintang kaitannya dengan kesejajaran planet ini dengan bencana yang tadi kayak begitu-begitu ya. Apa itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa Pak, tapi seolah-olah itu ilmiah. Itu pseudosains. Indigo tuh begitu Pak, pseudosains, padahal bukan sains, tapi itu dianggap sains. Nggak ada sedikit pun pembuktian yang bisa 100%. Sains itu Pak, Bapak kalau nemuin obat anti nyeri misalnya ya, itu harus diuji dulu Pak, berkali-kali. Kalau cuma sekali 2 kali benar itu belum tentu, nggak akan dikasih izinnya untuk beredar itu obat. Tapi kalau sudah ratusan kali diuji, hasilnya 99,99% benar, baru itu lulus. Itu sains itu begitu, nggak bisa kebetulan sekali 2 kali. Indigo itu sudah sains Pak, sehingga ramal-ramalannya ya gini loh, soal ramalan ya. Pak Sam datang ke saya, Ustadz, tolong saya diramal bagaimana kira-kira ke depannya rumah tangga saya. Pak Sam, dukun nih ceritanya. Pak Sam ini ya kalau nggak cerai hidup, cerai mati. Nah, ya iyalah kalau nggak cerai hidup, cerai mati mau apa lagi ya? Pasti bener salah satu, ya nggak? Terus hebat itu dia bener. Ayolah, ini cuma soal statistik. Kalau bahasa itu soal statistik, dia sebut begini kemudian ada yang benar, itu bukan berarti dia hebat, bukan berarti dia, itu secara statistik aja membuktikan begini. Sayangnya kitanya inilah yang doyan Pak, doyan begitu-begitu sehingga gampang dibohongin, gampang ditipu dengan yang model-model begini. Baca ramalan bintang Virgo, Pisces, apalah yang gitu-gitu ya. Rezeki agak seret. Wah, kalau kita percaya nih, jodoh jauh. Wah, itu hari sial, hari Sabtu. Kan konyol Pak, coba ya. Tapi benar di hari Sabtu kecelakaan. Ya, kemungkinan orang hari Sabtu kecelakaan itu berapa besar Pak? Ya, jadi kalau orang nyebut begini, ayolah, yang benar aja gitu ya. Apa semua Virgo tuh hari Sabtu kecelakaan semua? Kan enggak. Nah itu yang kemudian harus kita luruskan, gitu ya. Baik, udah jam 6 lewat, saya akhiri. Mudah-mudahan
kita semakin kuat tauhidnya, tidak lagi terkotori dengan syirik-syirik seperti ini sebagaimana doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.